Halo semua, apa kabar? Saya doakan semoga kalian sehat bahagia, lancar segala urusan dan rezekinya. Hari ini Rabu, 11 Februari 2026, kami mengunjungi tempat wisata Telaga Sarangan yang berada di Magetan, Jawa Timur. Telaga Sarangan ini merupakan danau alami yang terletak di kaki Gunung Lawu, Kabupaten Magetan, Jawa Timur, Indonesia. Mungkin jika kalian pernah mengunjungi telaga ini, pasti akan kangen lagi ya teman-teman. Kali ini perjalanan kita awali dari Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, menuju ke arah Magetan. Kita nanti melewati perbatasan antara Jawa Tengah dengan Jawa Timur ya teman-teman. Lokasinya berada di antara Cemoro Kandang dengan Cemoro Sewu yang merupakan base camp dari pendakian Gunung Lawu. Oke teman-teman, mari kita nikmati suasana senja di jalur Tawangmangu Sarangan. Semoga menjadi pengalaman baru buat kita semua. Selamat menonton. Sepanjang jalan Tawangmangu menuju Sarangan ini, kita akan dimanjakan dengan pemandangan alam yang sangat menyegarkan mata. Udaranya sejuk di siang hari dan kalau sudah menjelang malam ini berubah menjadi dingin teman-teman. Karena itu, jika kalian bepergian ke Tawangmangu, siapkan jaket yang memadahi. Nah teman-teman, kalau untuk urusan perut, jangan khawatir ya, karena sepanjang jalan Tawangmangu Sarangan ini berdiri kios-kios, kafe-kafe yang menjajakan aneka macam makanan. Karenanya, jalur ini disebut dengan jalur 1000 kafe. Teman-teman bisa menyaksikan sendiri deretan kafe dari kanan dan kiri jalan yang kita lewati ini seolah tidak putus ya. Terus ada, tetapi memang karena ini bukan hari libur, jadi banyak kafe atau angkringan yang tutup ya teman-teman. Yang patut kita waspadai ketika melintas di jalur ini adalah kabut tebal teman-teman. Seringkali tidak mengenal waktu, kadang di siang hari pun hingga sore bahkan sampai malam kabut menutup jalanan. Jadi teman-teman harus menyiapkan kondisi yang fit, kendaraan juga yang sehat sehingga perjalanan bisa lancar dan menyenangkan. Nah teman-teman, jarak antara Tawangmangu dengan Sarangan itu sekitar 70 hingga 80 km. Tergantung pada rute yang diambil, sehingga waktu tempuh dari Sarangan ke Tawangmangu sekitar 2 hingga 3 jam, tergantung pada kondisi lalu lintas dan cuaca. Kenapa saya sebutkan cuaca? Karena di daerah sini sering kali turun kabut tebal teman-teman. Bahkan perjalanan kami itu juga terhalang oleh kabut tebal. Jarak pandang ke depan hanya 10 hingga 15 meter saja teman-teman. Di Sakera juga sepi banget. Informasi bagi teman-teman yang ingin ke Telaga Sarangan, pilih waktu terbaik di pagi hari sekitar pukul 05 hingga 06 waktu Indonesia bagian Barat untuk melihat matahari terbit dan udara segar. Atau pilihan kedua sore hari menjelang malam, yaitu sekitar pukul 16 hingga pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat untuk menikmati suasana sejuk dan sunset. Secara umum, tempat ini buka selama 24 jam. Jadi teman-teman bisa kapan saja kemari, dan di sini juga tersedia banyak sekali homestay dan penginapan serta hotel teman-teman. Nah, ini kami berangkat dari Tawangmangu, nanti masuk ke Telaga Sarangan itu lewat atas ya teman-teman. Ada 2 pintu masuk di Telaga Sarangan.
bisa melalui jalur Tawangmangu Sarangan dan juga bisa langsung melalui dari Magetan menuju ke Sarangan dari Pelausan ya teman-teman, dari Pelausan naik menuju ke Telaga Sarangan. Oh, Jumak Putri itu di sini loh, sebelah kanan nih loh. Tapi ini tempat pengambilan air loh kayak. Nah teman-teman, daerah Tawangmangu Karanganyar Jawa Tengah ini dan juga Kabupaten Magetan Jawa Timur merupakan lereng dari Pegunungan Lawu. Maka tak heran di sini merupakan surganya wisata alam teman-teman. Strawberry apa telo? Matin sari makhluk. Ya. Oke, kita rehat dulu. Nikmati senja. Jalan Raya Lawu Tawangmangu. Oke, kita lanjutkan perjalanan setelah ngeres sebentar tadi. Itu tadi talang air loh. Kita lewat di bawahnya. Kita masih berada di jalan Tawangmangu menuju Pelausan Magetan teman-teman. Subhanallah, cantik sekali itu dia yang. Cantik yang. Adik foto dulu gimana ya? Wis telat ya. Kalau kalian berada di Tawangmangu atau di Magetan, kalian bisa berwisata ke air terjun atau Grojogan Sewu, air terjun Jumok, kemudian The Lawu Park. Di sini kita bisa merasakan sensasi berada di hutan pinus dan sensasi salju ya. Kemudian teman-teman juga bisa camping di Bukit Sekipan. Di situ juga ada miniatur dunia teman-teman. Selain itu ada Sakura Hills. Ada juga edukasi Rumah Atsiri Indonesia atau Kebun Aromatik Telaga Dringo. Di sana tumbuh berbagai macam tanaman herba dan tanaman untuk wewangian atau minyak atsiri. Di sini juga ada kafe jamu teman-teman. Di sana kita bisa memesan cemilan sambil menikmati jalan raya Tawangmangu Sarangan dari atas bukit. Pilihan lain adalah air terjun Jumak Putri dan Bukit Mongkrang bagi pendaki pemula ya, cocok sekali. Juga ada kebun teh Kemuning dengan suasana yang asri dan sejuk. Lihat bukitnya depan kita itu teman-teman, asik, cantik sekali ya. Ini perbukitan dari Gunung Lawu teman-teman. Nah, depan kita ini adalah Kebun Aromatik Telaga Dringo Tawangmangu. Adalah destinasi wisata medis dan edukasi yang menonjolkan budidaya tanaman obat. Lokasi ini menawarkan pemandangan yang asri, kebun tanaman aromatik, serta fasilitas klinik cocok untuk edukasi kesehatan tradisional dan swafoto di lereng Gunung Lawu. Nah teman-teman, saat ini kita masih berada di jalur Tawangmangu Karanganyar menuju Telaga Sarangan Magetan, Jawa Timur. Jalan ini merupakan jalan tembus Cemoro Kandang, Cemoro Sewu. Rute ini sangat populer karena menyuguhkan pemandangan alam lereng Gunung Lawu yang memukau. Jalan aspalnya mulus, serta melewati banyak tempat wisata yang hits dan warung kuliner yang khas di sepanjang jalan. Deretan kafe ini nggak putus teman-teman.
Banyak juga sih yang nggak ditempati. Yo, Pak Rete mau lewat jalur lama apa jalur baru? Jalur baru aja saya mau ada ngono. Baru. Anu loh, sepi banget loh. Takut tadi. Podo ae kok anu jarak tempuhe. Malah nang kono ekstrim. Ya beginilah teman-teman, kadang saya nggak mau yang ekstrim-ekstrim, sementara Pak Rete justru senang dengan tantangan yang menawan. Nah teman-teman, sebelah kanan kita ini adalah deretan kafe dengan view Gunung Mongkrang teman-teman di belakangnya sebelah kanan ya. Jadi ini sudah memasuki wilayah Cemoro Kandang dengan ketinggian 1800 mdpl. Nah di depan kita nanti ada base camp Cemoro Kandang yang merupakan pintu resmi untuk menuju ke pendakian Gunung Lawu. Di sana ada puncak pasnya. Lah ini dia puncak pas Cemoro Kandang 1830 mdpl teman-teman. Siapa yang sudah pernah muncak ke Lawu? Kalian lebih senang via Cemoro Kandang atau Cemoro Sewu? Kedua lokasi base camp pendakian Gunung Lawu ini tidak jauh ya teman-teman, hanya dibatasi dengan gapura selamat datang dan selamat jalan antara Karanganyar Jawa Tengah dengan Magetan Jawa Timur yang ditandai dengan Tugu Biru Bancolono. Dan ini adalah jembatan Bancolono teman-teman. Di bawah sana sebelah kanan ada situs Eyang Bancolono, pengawal Raja Brawijaya kelima ya, sebelum moksa di Gunung Lawu katanya seperti itu. Nah, tak jauh dari sini adalah base camp pendakian Gunung Lawu via Cemoro Sewu, teman-teman. Cemoro Sewu, Sarangan. Nah, Cemoro Sewu sudah kita lewati, teman-teman. Kita melanjutkan perjalanan menuju ke arah Laosan Magetan. Nah teman-teman, saat ini kita masih berada di Jalan Raya Tawangmangu, Sarangan. Jalan ini merupakan jalan tembus, rute alternatif yang lebih lebar, mulus, dan aman dibandingkan dengan jalur lama yang terjal melalui Gondosuli. Kita masuk ke hutan purba, hutan lumut. Wow, hutan lumut yang tertutup kabut. Rute ini membentang dari Cemoro Kandang, melewati area hutan pinus hingga ke Telaga Sarangan, Magetan. Menyuguhkan pemandangan yang indah. Lihat saja kelokan mesra dengan pohon-pohon yang rindang, menambah cantik alam yang kita lewati saat ini. Ini kalau kami menyebutnya adalah hutan purba teman-teman, karena di sisi kanan kita ini kita bisa melihat pohon-pohon tinggi yang ditumbuhi dengan lumut. Tuh kabutnya tebel di depan. Saya kabut banget saya. Oh dingin. Hidung langsung buntu guys. Padahal psikologis aja baru dia kabut. Dinginnya belum sampai. Dingin guys. Kabut-kabut gini nih, kayak gini. Harus terus nyanyi nih. Lewat Sarangan enggak? Lewatlah. Terus ngomongnya penjaga, mudah-mudahan nggak ada ya. Terus enek
Itu bukan hari libur Ini iki. jam 4 ya lewatnya. Ya mau lihat anu Pak. Anu apa Bu? Anak anu lho Pak. Jalur ini meskipun lebih aman, pengendara tetap diminta waspada terutama saat berkabut tebal dan memastikan rem berfungsi baik karena tetap ada turunan panjang terutama setelah melewati Mojosemi Forest Park. Jalur ini merupakan pilihan utama wisatawan yang ingin menuju ke Telaga Sarangan dari arah Tawangmangu karena kenyamanan dan keindahan pemandangannya. Selain itu juga banyak tempat nongkrong atau kafe yang menawarkan panorama alam yang indah. Dia lebih setelah masuk belok kiri kan. Kalau lurus ke bawah. Sarangan lurus. Nah teman-teman, di depan ini kalau serong ke kanan kita melewati jalur lama ya teman-teman. Nah sementara di papan petunjuk tadi kita disuruh lurus kalau menuju ke arah Sarangan. Dari Tawangmangu ke arah Sarangan disuruh lurus teman-teman. Karena jalur ini lebih aman dan lebih lebar ya. Sementara jalur yang lama itu jalurnya sudah agak rusak, sempit dan hanya bisa dilewati kendaraan-kendaraan kecil teman-teman. Jalur ini akan bertemu lagi dengan ujung dari jalur yang lama sekitaran 200 meter setelah Mbah Jo Resort yang berada di sisi kiri kita nanti ya teman-teman. Warung-warung tidak berpenghuni. Kalau siang masih dipakai. Dipakai juga siang. Terus mobilnya. Tadi sebentar lagi. Antik ya. Wah, subhanallah, cantik guys. Emang jalur ini favorit nih. Tidak hanya favorit bagi kami, bagi orang-orang yang sudah pernah melewati jalur Tawangmangu Sarangan ini pasti rindu. Wah, baru longsor iki tadi. Wis nggak mau dikeruk bukan? Bedemne ya. Ini terlalu terima. Heeh. Bedemne. Ini memang daerah rawan longsor. Tuh, banyak rambu-rambu. Kabutnya. Allahu Akbar. Jarak pandang 20 meter saja. Jarak pandang hanya 20 meter guys. Kita menerobos kabut. Wah bener hidung buntu ini. Kita menerobos kabut. Hati-hati turunan tajam guys. Tuh rambu-rambunya berderet. Tuh sampai gak kelihatan. Allah Akbar. Nah ini kasih lampu kuning ya. Kabut rindu Tawangmangu. Ini sudah bukan Tawangmangu. Ini loh banyak dibetulkan. Ini udah pelosok ini. Ini sudah pelosok.
Akbar. Ini turunan tajam nih. Tuh. Allah Akbar. Subhanallah. Ini ngangkut sayur ini. Mobil depan kita ini. Goyang. Punya lampu tembak dia. Terus makin tebel guys, jarak pandang hanya sekitar 10 meter ini. Ini yang rawan kecelakaan kayak. Iya dibetulin kayak gini. Pembatas dibetulin. Sebelah kanan kita ini ada tempat wisata Lawu Green Forest, teman-teman. Di sini menyajikan wisata alam dengan latar belakang pepohonan pinus yang asri. Selain itu, hawanya yang sejuk dan dingin karena berada di area pegunungan Lawu. Terus juga menawarkan kegiatan outdoor dalam satu lokasi. Nah, sebelah kiri kita ini adalah Mojosemi Forest Park. Tempat ini merupakan wisata alam yang memiliki berbagai wahana permainan. Jadi cocok banget buat teman-teman yang ingin ajak keluarga tersayang berlibur di sini. Selain pemandangannya yang indah dan wahana permainannya yang menarik, wisata ini juga memiliki banyak spot foto yang cocok untuk mengabadikan momen. Mojosemi Forest Park dulunya merupakan camping ground saja. Setelah prakarsa muncul menggali keindahan hutan Mojosemi dengan tetap menjaga kelestariannya, barulah muncul berbagai wahana yang melengkapi area Mojosemi Forest Park. Depan kita ini ada Mbah Jo Resort ya teman-teman, sebelah kiri. Dan 200 dari Mbah Jo Resort ini ada titik percabangan antara jalur baru dengan jalur lama dari Sarangan Tawangmangu atau Tawangmangu Sarangan ya teman-teman. Nah, titik percabangannya ada di sini teman-teman. Depan kita ini. Nah, ini sebelah kanan kita ini teman-teman. Percabangannya khusus untuk kendaraan kecil ya. Untuk bis-bis big bus itu tidak diperbolehkan karena jalurnya sempit dan tanjakan, tikungan terjal, tanjakan curam.
Sling. Nah, kita sudah berada di Jalan Sarangan ya teman-teman. Tadi kami lewat di jalur yang atas, turunan dari arah Tawangmangu ya teman-teman. Depan kita persis ini sudah Telaga Sarangan, Magetan, Jawa Timur. Siapa teman-teman yang sudah pernah ke sini? Silakan memberikan komentarnya ya. Apakah sudah puas menikmati Telaga Sarangan? Ini adalah waktu yang tepat untuk menikmati sunset. Jalan Telaga Sarangan. Bukan ditawari kawan Mario. Oke teman-teman, ini adalah Telaga Sarangan yang berada di Kecamatan Plausan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur, Indonesia. Siapa yang sudah pernah berwisata ke tempat ini? Silakan beri pengalamannya ya di kolom komentar. Ada yang sedang naik perahu juga tuh. Wah, mendadak dingin. Mendadak pakai jaket Pak Rete. Pak Rete mendadak pakai jaket guys. Tuh, dingin. Tidak usah khawatir, tersedia wedang ronde ya. Terus ada apa lagi di sini? Sate kelinci teman-teman. Sate kelinci, bakso, dan aneka kuliner yang biasa dijajakan di tempat-tempat yang dingin. Ini sudah beda-beda generasi ini ya bagelnya. Dulu generasi tua, sekarang udah generasi mas-mas. Wes diombang-ambing yang naik laki semua, jadi berani aja. Tuh tulisan Telaga Sarangannya di sebelah sini teman-teman. Nah ini dia yang ditunggu. Saat ini kita sedang berada di tepian Telaga Sarangan, Magetan, Jawa Timur, Indonesia. Telaga ini juga disebut dengan Telaga Pasir karena diambil dari nama tokoh legenda rakyat Kiai dan Nyai Pasir yang berubah menjadi 2 ekor naga. Tadi sudah hujan. Telaga Sarangan berada pada ketinggian 1200 mdpl, menjadikannya reservoir alami yang dikelilingi oleh pemandangan khas pegunungan. Luas Telaga Sarangan diperkirakan sekitar 30 hektar dengan kedalaman mencapai 28 meter. Suhu di kawasan telaga berkisar antara 15 hingga 20 derajat Celcius. Lokasinya terletak di lereng tenggara Gunung Lawu, Plausan, sekitar 16 km arah barat kota Magetan, Jawa Timur, teman-teman. Oh, yang oranye itu ketoknya sing tadi yang jalan lama tadi yang kayak oranye yang tingkat 3 itu. Mungkin masih banyak yang belum familiar dengan namanya, tetapi tempat ini merupakan salah satu wisata wajib yang sayang untuk dilewatkan. Syahdu banget teman-teman. Suasana sore di tepian Telaga Sarangan, Magetan. Ada banyak alasan untuk berkunjung ke Telaga Sarangan, sebab destinasi wisata ini memiliki deretan daya tarik yang menjadikannya menempati posisi teratas ketika kita berlibur ke Jawa Timur. Ini kalau siang ini toko-toko souvenir, kios souvenir. Ayo say, ini teman-teman, pos polisi Sarangan Magetan ada di tepi telaga teman-teman. Ini telaganya di sini. Yang pertama adalah tentang keindahan alamnya yang memukau. Berlibur ke destinasi wisata ini akan sangat memanjakan mata karena keindahan alamnya yang sangat cantik. Areanya terletak di lereng Gunung Lawu serta dikelilingi oleh deretan bukit hijau yang akan menciptakan suasana asri dan tenang. Di pagi hari sering muncul kabut tipis yang bisa dinikmati sambil menunggu matahari terbit. Jangan takut kepanasan karena suhu udara berkisar antara 15 hingga 25 derajat Celcius hingga menciptakan suasana yang segar dan nyaman. Bu, monggo.
pintu masuknya tadi, teman-teman. Yang kedua, banyak kuliner khas yang bisa kita cicipi. Selain ada sate ayam, yang paling terkenal adalah sate kelinci. Rasanya yang lezat dan jadi hidangan khas yang banyak dijual Ada di fotonya sekitar Telaga Sarangan. Faris, Pak gendong kayak kecilnya Faris. Adik gendong Jadid yang di sini ya. Faris anu sendiri pakai. Jangan lupa juga mencicipi nasi pecelnya. Meskipun Madiun lebih terkenal sebagai kota pecel, tetapi di daerah Magetan, Ponorogo, Ngawi, sekitaran Madiun ini juga pecelnya tak kalah enak. Tak lupa kita juga bisa menyantap jagung bakar, wedang ronde, wedang jahe yang siap menemani bersantai di tengah udara dingin Telaga Sarangan. Yang ketiga, tak jauh dari Telaga Sarangan, kita juga bisa traveling atau hiking di air terjun Tirtosari yang berjarak kurang lebih 1 km saja. Kita juga bisa mampir ke air terjun Pundak Kiwo yang masih sangat alami lingkungannya. Yang keempat, Telaga Sarangan memiliki fasilitas yang lengkap. Banyak homestay, penginapan, maupun villa yang bisa kita pilih sesuai dengan kebutuhan. Juga kendaraan pribadi ataupun bis bisa menampung rombongan wisatawan dari luar maupun dari dalam kota. Juga tersedia pasar oleh-oleh bagi yang ingin membawa buah tangan untuk keluarga di rumah. Yang kelima, sederet kegiatan atau aktivitas seru yang bisa dilakukan oleh pengunjung. Yang pertama, kita bisa naik perahu atau speedboat. Pengunjung bisa mencoba mengelilingi area telaga yang indah dengan speedboat atau perahu dayung. Wajib banget ya mencoba sensasi keliling telaga. Kemudian kita juga bisa berfoto di spot-spot yang menarik. Nah, salah satu spot foto yang paling viral di Telaga Sarangan adalah ikon dua naga dan satu gunungan di tengah yang merupakan ikon khas dari Telaga Sarangan ini, teman-teman. Kalian sudah pernah foto di sini? Telaga Sarangan di sore hari, teman-teman. Ngapain tuh Pak Rete? Pak Rete tiba-tiba nongol. Ini perbukitan dari lereng-lereng Lawu dan Gunung Mongkrang ya. Kita bisa keliling menggunakan kuda. Nih, kapan lagi bisa mencoba pengalaman berkuda sambil menikmati pemandangan di sekitar telaga yang memanjakan mata. Terus kita juga bisa memancing, teman-teman. Bagi teman-teman yang memiliki hobi memancing, kita bisa minta izin memancing dengan bayar sekitar 10 hingga 20 ribu per orang. Tapi ini jarang kita temukan ya, teman-teman. Ketika saya kesini juga nggak ada tuh orang yang mancing. Berlibur ke Telaga Sarangan tidak hanya memanjakan mata, tapi juga jiwa karena mendapatkan ketenangan yang maksimal. Dijamin kalian kalau kesini bisa jatuh cinta dengan keindahan daerahnya.
Baiklah teman-teman yang baik hati, saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton video-video kami hingga selesai. Semoga bisa menjadi hiburan sekaligus informasi dan bermanfaat untuk pengetahuan kita semua. Sampai jumpa pada video perjalanan kami yang berikutnya.